Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mengkaji, yakni salah kaprahnya umat manusia memahami sebuah hadis, laulaka ya Muhammad, yang lengkapnya adalah laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka aku tak akan pernah menciptakan alam semesta ini. Shadaqallahul azim. Apa yang kami maksud, kita termasuk saya selama ini salah kaprah memahami hadis ini, seolah-olah tanpa Nabi Muhammad yang ada di Mekah sana atau yang sudah wafat di Madinah sana, maka semua takkan tercipta. Jadi Allah tidak menciptakan alam semesta bila bukan karena Muhammad. Allah tak akan pernah menciptakan makhluk seperti malaikat, setan, manusia, dan sebagainya. Jadi semua karena Muhammad yang ada di Madinah sana. Itu semua sebenarnya hanya kiasan-kiasan saja. Itu semua sebenarnya hanya misal-misal atau sanepan saja. Pada intinya Kanjeng Nabi Muhammad diciptakan untuk tauladan contoh bagi seluruh umat manusia. Jadi bagaimanakah yang dimaksud manusia yang mencontoh Nabi Muhammad? Manusia yang mencontoh atau sebagai pengikut Muhammad, atau manusia yang menjadi kaumnya, yang menjadi umatnya Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kriterianya yang bagaimana? Kriteria sebagai umat Nabi Muhammad yaitu mengikuti iman yang ada di dada Kanjeng Nabi Muhammad itu sendiri. Itulah yang dimaksud umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, contoh manusia yang dijadikan contoh untuk seluruh manusia. Maknanya supaya manusia mengikuti jejaknya. Jejak apanya? Jejak imannya, bukan jejak kemanusiaannya. Jejak imannya yang selalu kembali kepada la ilaha illallah. Maka akan terjadi, Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Inilah yang menunjukkan bahwa
Kanjeng Nabi Muhammad di dalam hatinya lebih memahabesarkan, lebih memahawujudkan, lebih memahahidupkan, lebih memahakuasakan hanya Allah daripada Muhammadnya di dalam hati Muhammadnya. Inilah yang harus diikuti untuk seluruh manusia. Inilah yang harus diikuti bagi seluruh manusia yang merasa ciptaan Allah. Beda bagi manusia-manusia yang bukan ciptaan Allah. Siapakah manusia-manusia yang bukan ciptaan Allah itu? Manusia-manusia yang merasa dirinya sendiri yang wujud daripada Allah. Manusia-manusia yang merasa dirinya sendiri yang hidup daripada Allah. Manusia-manusia yang merasa dirinya yang berkuasa daripada Allah di dalam hatinya, daripada Allah yang berkuasa atas dirinya. Itulah manusia-manusia yang bukan ciptaan Allah, akan tetapi manusia-manusia yang dari ciptaan syaitan, ciptaan iblis, ciptaan hawa nafsunya sendiri. Maka bagi orang-orang yang tidak bertuhan, maka bagi orang-orang yang bukan ciptaan Tuhan, seolah-olah membayangkan, seolah-olah mengartikan laulaka ya Muhammad ini, yakni firman ini hanya untuk Nabi Muhammad seorang. Karena manusia-manusia yang bukan ciptaan Tuhan ini merasa dirinya yang lebih berkuasa daripada kuasa Tuhannya. Karena manusia yang bukan ciptaan Tuhan ini, manusia merasa dirinya yang paling hidup daripada hidupnya Tuhan. Karena manusia yang bukan merasa sebagai manusia ciptaan Tuhan ini, manusia merasa bisa mengatur-ngatur dirinya sendiri. Inilah manusia-manusia yang bukan ciptaan Tuhan, akan tetapi produk-produknya atau ciptaan iblis dan setan yang selalu mensekutukan Allah di dalam hatinya dengan dirinya, yang selalu kufur kepada kewujudan Allah, kufur kepada kehidupan Allah, kufur kepada kekuasaan Allah yang ada di dalam hatinya, sehingga dirinya seolah-olah yang paling wujud, yang paling hidup, yang paling berkuasa, yakni manusianya selama ini telah menjadi Allah, telah menjadi Tuhan tanpa disadarinya. Inilah manusia-manusia yang bukan ciptaan Tuhan. Maknanya manusia hanya memahabesarkan dirinya sendiri, hanya memahabesarkan hawa nafsunya sendiri, hanya memahabesarkan kemakhlukannya daripada Sang Khalik. Maka dari itu ketika sudah besar hawa nafsunya, maka yang dicintai hanyalah sosok-sosok jasad Muhammad yang ada di Madinah sana. Jadi manusianya tergelincir cinta kepada sosok jasad yang mati, cinta kepada sosok jasad yang tidak bisa apa-apa. Karena cintanya kepada hawa nafsunya hingga memulia-muliakan jasad, hingga membangga-banggakan jasadnya saja. Jasad yang mati kok dibanggakan. Maka dari itu kata Nabi Muhammad, wahai sahabatku, dewakanlah, banggakanlah, tuhankanlah Tuhanku dan Tuhanmu. Maknanya tuhankanlah hidup yang menghidupi aku dan hidup yang menghidupi dirimu. Ini manusia yang salah kaprah akhirnya hanya cinta kepada jasad-jasadnya Nabi Muhammad saja tanpa cinta. Siapa yang mengadakan jasad Nabi Muhammad itu? Siapa yang mengadakan Nabi Muhammad itu? Yakni uripe Allah yang ada pada
Kanjeng Nabi Muhammad itulah yang luput dari pandangan seluruh manusia. Sehingga hanya memulia-muliakan yang mati, tidak memulia-muliakan yang hidup. Laulaka ya Muhammad, bila tidak karena dirimu wahai Muhammad ini, Muhammad yang dimaksud ini bukan untuk Muhammad yang sudah wafat, bukan untuk Nabi Muhammad saja. Bagi orang-orang yang mau kembali kepada hakikat diri manusianya yang sebenarnya, bukan apa-apa yang sebenarnya, bukan siapa-siapa, sama halnya dengan Kanjeng Nabi Muhammad yang tidak merasa bersiapa-siapa dan yang merasa tidak berapa-apa itulah. Sehingga diabadikan dalam Al-Quran, Muhammad bukan kamu yang melempar, aku yang melempar. Sehingga Nabi Muhammadnya rela, ridho bila kembali kepada keadamannya, ketiadaannya. Jadi yang diceritakan di dalam Al-Quran itu sebenarnya kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul, kisah-kisah para raja zaman dahulu. Semuanya itu adalah kiasan-kiasan di dalam hati setiap jiwa manusia. Karena manusia hanya menonton Al-Quran yang luar, maka semuanya hanyalah kiasan-kiasan saja yang ditonton. Sehingga luput dari makna yang tersirat, luput dari makna mutasyabihatnya. Di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat yang ke-21, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan apa yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu sudah ada di dalam masing-masing dirimu sendiri. Apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, ini yang kita kaji agar kita tidak salah kaprah lagi di dalam bertuhan dan beragama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang dimaksud laulaka ya Muhammad itu, bila tidak kuciptakan engkau ya Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Mari kita gali wa fi anfusikum afala tubsirun. Mari kita gali kepada tiap-tiap hati manusia kita. Coba kita pahami, coba kita sadari agar sinkron cerita yang di syariat dengan cerita yang di makrifat. Agar sinkron ceritanya Kanjeng Nabi Muhammad dengan ceritanya setiap diri manusia. Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah cerminnya seluruh manusia. Karena Kanjeng Nabi Muhammad diciptakan sebagai manusia termulia untuk suri tauladan bagi kita semua. Coba kita masuk ke dalam diri kita. Coba kita rasakan, kita hayati. Laulaka ya Muhammad. Coba kita hayati. Bila Allah tidak menciptakan diriku, bila Allah tidak menciptakan dirimu, bila Allah tidak menciptakan diri mereka, bila Allah tidak menciptakan diri kita semua, mana mungkin ada alam semesta ini? Contoh logikanya, kita dulu, seumpama saya umur 50 tahun yang lalu, dulu 50 tahun yang lalu saya tidak ada. Tapi saya akan diadakan. Jadi demi mengadakan saya inilah, maka alam semesta ini sudah diciptakan lebih dahulu daripada saya. Demi saya. Bila saya tidak dicipta, bila Anda tidak dicipta, bila kita semua umat manusia tidak dicipta, maka alam semesta tidak akan pernah diciptakan. Jadi hanya karena menciptakan diriku, karena
menciptakan diri Anda, karena menciptakan diri seluruh umat manusia sejak Nabi Adam hingga akhir zaman inilah, maka Allah menciptakan alam semesta ini untuk mencukupi seluruh kebutuhan-kebutuhan hidup di dalamnya. Jadi maknanya sudah ada pada tiap-tiap diri manusia. Wa min anfusikum afala tubsirun, dan semua sudah ada di dalam dirimu sendiri. Apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi bila kita memperhatikan diri, berarti kita mengikuti atau menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang selama ini suka, yang selama ini Nabi Muhammad memang selalu masuk ke dalam dirinya agar tidak menjadi Tuhan lagi di luar dirinya. Bila manusia hanya bermain-main di luar dirinya, bila manusianya hanya main-main di dunia saja, maka selamanya kita, termasuk saya, akan selalu dan selalu menjadi Tuhan, bukan ciptaan Tuhan. Kenapa? Karena merasa jadi Tuhan dewe-dewe. Jadi untuk mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad, kita masuk ke dalam diri. Iqra ya Muhammad, bacalah. Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Dengan apa aku harus membaca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dirimu dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Inilah lambang-lambang orang-orang yang diciptakan Tuhan, lambang-lambang hamba-hambanya Allah. Orang-orang yang masuk ke dalam dirinya. Namun bagi kita, bagi saya, bila kita selalu keluar dari diri, maka kita takkan pernah bisa membaca diri. Akan tetapi saya, Anda, dan kita semua selama ini bukan ciptaan Tuhan, tapi ciptaan iblis dan setan, mentuhankan diri kita sendiri. Akhirnya hanya memandang yang di luar saja, hanya menilai makhluk-makhluk yang lain, hanya menilai orang-orang lain, hanya menilai apa yang dikerjakan oleh orang lain tanpa kita menilai apa yang kita kerjakan sendiri. Ini berarti kita bukan umat, bukan pengikut Nabi Muhammad SAW dan pengikut para nabi dan rasul, melainkan mengikuti langkah-langkah setan yang gemar tinggal di dunia. Inilah yang dimaksud neraka jahanam yang memanaskan hati kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi laulaka ya Muhammad, maknanya bila kita tidak diciptakan Allah, maka Allah tak akan pernah menciptakan alam semesta ini. Jadi sebelum Allah menciptakan diriku, dirimu, diri mereka dan diri umat seluruh manusia, maka disiapkan dulu alam semestanya, disiapkan dulu perbekalan-perbekalannya, disiapkan dulu tempat tinggalnya. Jadi adakah manusia di antara kita, di antara Anda semua yang mendengarkan paparan uripi Allah ini, Anda terlahir dalam keadaan kosong belong. Tidak ada apa-apa, tidak ada dunianya, tidak ada rumahnya, tidak ada orang tuanya, alias kosong belum. Pernahkah Anda terlahir terus merasakan kekosongan? Tidak mungkin, bukan? Karena kita saat lahir, maka dunia, alam semesta ini sudah terbentang untuk kita semua. Sudah dipersiapkan apa keperluan-keperluan kita. Seumpama logikanya ketika kita saat lahir, maka oleh kedua orang tua, hidup yang ada pada kedua orang tua kita yang selalu membimbing, yang selalu memelihara, yang selalu mencukupi kita sebagai anaknya dengan perbekalan-perbekalan
dicukupi dengan susunya, dicukupi dengan pakaiannya dan sebagainya. Inilah bukti bahwa laulaka ya Muhammad, bila aku tidak menciptakan dirimu, maka tak akan pernah kuciptakan, tak akan pernah kusiapkan alam semesta ini untuk dirimu. Jadi iman yang seperti inilah sama dengan iman yang ada pada Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kita sebagai pengikut atau sebagai kaumnya Nabi Muhammad, jangan hanya berhayal dan bermimpi saja, ikut dan menjadi kaumnya, ikut dan menjadi umatnya Nabi Muhammad, tapi hatinya beda Tuhan dengan Nabi Muhammad. Kita mengaku-ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, tapi kita selama ini merasa bukan sebagai ciptaan Tuhan. Apa buktinya? Kita selama ini berasa hidup-hidup sendiri, berasa punya badan-badan sendiri. Sholat kita yang mengerjakan, ibadah kita yang mengerjakan, kekayaan kita yang punya, kepintaran kita yang punya, kecerdasan kita yang punya, ilmu kita yang punya, semuanya diaku-akui sebagai milik kita. Inilah tanda bukti bahwa kita bukan ciptaan Tuhan, tapi kita telah mensekutukan Tuhan hingga kita menjadi Tuhan-Tuhan yang terbakar di muka bumi ini. Jadi itulah yang dimaksud. Kita hanya selama ini hanya mengangan-angan imajinasi, halusinasi saja, mengikuti, mengimani, menjadi umatnya Nabi Muhammad, tapi hatinya beda Tuhan. Apa mungkin bisa dikatakan sebagai umatnya Nabi Muhammad? Sedangkan Nabi Muhammad sendiri melempar saja tidak bisa, apalagi merasa punya kehidupan ini, apalagi merasa punya yang mempunyai badan ini. Tentunya melempar saja tidak bisa, maka hati iman Kanjeng Nabi Muhammad sama persis yang diabadikan di dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat-sholatku, sesungguhnya ibadah-ibadahku, dan sesungguhnya hidup dan matiku hanyalah di dalam genggaman Allah Rabbul Alamin. Inilah hati Kanjeng Nabi Muhammad, beda dengan hatiku, beda dengan hati kita semua selama ini. Mengaku-ngaku menjadi umatnya Nabi Muhammad, tapi beda Tuhan, mentuhankan awak dewe-dewe seperti diriku sendiri juga. Selama ini diriku mengaku-akui, yang bisa bicara aku, yang bisa duduk aku, yang bisa merokok aku, yang bisa ngopi aku, yang bisa sholat aku, yang bisa ibadah aku, yang bisa sholawatan aku, yang bisa berzkiran aku, yang bisa menghatamkan Al-Quran aku, yang bisa menghafal Al-Quran aku. Semuanya serba aku manusianya. Apa bedanya kita dengan Fir'aun? Bila kita bukan ciptaan Allah, sementara kita akui bahwa kita lebih wujud, bahwa kita lebih hidup, bahwa kita lebih berkuasa daripada wujud hidup dan kuasanya Allah, seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mungkin kita dikatakan umatnya Nabi Muhammad, sedangkan kita beda Tuhan, sedangkan kita kufur, sedangkan kita murtad kepada Allah? Kalau Nabi Muhammad murtad kepada hawa nafsunya, sehingga kembali kepada Tuhannya, murtad kepada aku dirinya, sehingga kembali kepada aku Tuhannya. Sementara saya dan sementara kita semua selama ini murtadnya kepada Tuhan. Maka bila kita murtad kepada Tuhan yang telah menciptakan kita, maka aku yang ada di setiap diri, aku yang ada di setiap jiwa diri manusia kita, pasti
jatuh ke akhirat, ke lembah neraka, akunya diri manusianya yang berlaku, akunya diri manusianya yang wujud, akunya diri manusianya yang hidup, akunya diri manusianya yang berkuasa, akunya diri manusianya yang alim, akunya diri manusianya yang pintar, akunya diri manusianya yang cerdas, akunya diri manusianya yang kaya, akunya diri manusianya yang bisa ngapa-ngapain. Itulah bukti bahwa kita selama ini murtad kepada Tuhan yang telah menciptakan kita, lepas terputus dari Allah yang telah menciptakan kita. Itulah kita semua, termasuk diri saya. Dan selama ini gembar-gembor mengaku-ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, tapi salah Tuhan, tidak sama dengan Tuhan yang dipertuhankan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Berarti selama ini persangkaan kita, khayalan kita, imajinasi kita, semuanya hanya sia-sia saja. Inilah bukti laulaka ya Muhammad, bila bukan karena dirimu wahai Halim, bila bukan karena dirimu wahai Anda semua umat manusia, maka Allah tak akan pernah menciptakan alam semesta ini. Jadi sebelum kita semua umat manusia ini terlahir ke dunia ini, maka alam semesta sudah disediakan. Untuk apa? Untuk kita baca ayat-ayatnya, supaya kita bisa menyaksikan, supaya kita bisa bertemu dengan ayat-ayat Tuhan daripada ayat-ayatnya iblis, daripada ayat-ayatnya diri kita sendiri yang sok selama ini telah lama menjadi Tuhan. Apa ndak payah jadi Tuhan terus? Capek deh. Alhamdulillahirabbil alamin, bagi sahabat-sahabat yang sudah berbaiat, berbahagialah Anda sudah kembali, Anda sudah merasakan capeknya menjadi Tuhan, maka Anda sekarang sudah tak menjaga-jaga Tuhan lagi, akan tetapi Andalah yang dijaga Tuhan. Bila kita yang menjaga Tuhan, berarti kita bukan ciptaan Tuhan, tapi bila kita dijaga Tuhan, itulah makna kita ini adalah ciptaan Tuhan, bukan ciptaannya yang menjaga sang pencipta, tapi sang penciptanya lah yang menjaga yang dicipta. Jadi pertuhannya pun selama ini kita mung bayang-bayang wai, salah di dalam memahami bertuhan. Alhamdulillah, dengan adanya pemaparan-pemaparan ini, semoga khususnya saya pribadi dan semoga kita semua umat manusia menyadari bahwa kita dihidupkan ini hanya untuk menunggu dimatikan. Maka persiapkanlah dirimu, mutu qoblal maut. Sebanyak apapun harta-hartamu, ia akan tetap kau tinggalkan. Ia tetap tinggal di dunia. Dunia tempatnya dunia, akhirat tempatnya akhirat. Diri kita ciptaan Allah pun akan kembali kepada Allah. Maka jangan cintai dunia. Agar apa? Agar kita mudah kembali kepada akhirat, yakni mudah kembali kepada Allah, seperti kembalinya Nabi Muhammad kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.